Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'da. Qala ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala nabi ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Hadirin sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, dan adik semua, kajian parkiran dakwah Masjid Mutia Mawan Karoso, yang semoga semuanya diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Begitu banyaknya nikmat yang Allah karuniakan kepada kita dan yang sudah terlanjur kita lekuk, maka kewajiban bagi kita adalah mensyukurinya dengan menjadikan setiap nikmat menjadi energi taat. Jangan sampai kenikmatan-kenikmatan yang sudah Allah karuniakan kepada kita bahkan menjadikan kita jauh dari Allah. Jadikan setiap nikmat yang Allah karuniakan kepada kita menjadi alat agar kita kepada Allah lebih dekat. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah takwa sebuah keniscayaan, yakni kita menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali perintah-perintah yang Allah perintahkan kepada kita semua, dan kita diwajibkan untuk menjalankannya dengan sekemampuan kita, dan juga kita disuruh meninggalkan apa yang menjadi larangan Allah, itu pun juga dengan kemampuan kita, dalam artian sejauh-jauhnya kita tinggalkan. Kalau pernah saya gambarkan ketika apa itu takwa, yang di dalam surah At-Taghabun disebutkan, ittaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah dengan sekemampuanmu. Ini benar-benar kemampuan kita itu jauh kualitasnya, atau sudah sejauh mana kemampuan kita, disitulah kita akan melaksanakan ketakwaan. Sebagaimana ketika digambarkan di dalam sebuah peristiwa ataupun di dalam sebuah keterangan salah seorang syekh, ketika itu beliau Syekh Abdullah Azam memberikan sebuah pengertian masalah takwa ini. Kita refresh kembali perihal takwa ini. Ketika beliau memberikan sebuah kajian perihal takwa, dan kemudian para santrinya, ya, para murid-muridnya diajak ke lapangan, ya. Karena memang ketika itu beliau Syekh Abdullah Azam melatih, ya, para tentara-tentara Allah, gitu. Melatih para jundullah. Maka ketika mereka, para santrinya tadi, diajak ke lapangan, maka diberikan perintah oleh Syekh Abdullah Azam ini, mari kita lari bersama-sama mengelilingi lapangan ini. Ketika itu diajak ke lapangan dengan sekemampuanmu, ya, dengan sekemampuanmu. Terus kemudian dimulailah lari bersama-sama seluruh santri-santrinya, seluruh murid, termasuk Syekh Abdullah Azam sendiri.
Kemudian mereka bersama-sama lari karena lapangannya besar sekali, ya, besar sekali sehingga ketika lari ada yang 1 putaran, ada 2 putaran. Wah, kayaknya ini kemampuan saya segini, aku sudah capek, udah berhenti. Ada yang sampai 10 putaran, lebih dari itu. Oh, kayaknya kemampuan saya segini, kemudian udah berhenti, minggir. Tinggal beberapa orang di lapangan tersebut, ya, masih pelan, masih tetap melakukan lari, ya. Kemudian akhirnya tinggal 1 orang yang dia itu kadang lari tidak kuat, dia jalan. Ketika dia jalan kemudian tidak kuat sampai dia terjatuh, dia bangkit lagi, dia berusaha lari tapi tidak kuat, isane mau melaku, ya melaku akhirnya, tapi akhirnya tidak kuat, terjatuh lagi, ya. Dia berusaha bangkit lagi, tidak kuat, akhirnya dia tergeletak, tidak kuat berdiri lagi. Dan ternyata dia adalah Syekh Abdullah Azzam. Yang lari terakhir, dia tibuh nangi, dia dengan kekuatan terakhir, ya, tidak kuat apa-apa, akhirnya seluruh santrinya ngerubungi Syekh Abdullah Azzam. Wah, saya sudah. Terus kemudian karena mereka berkumpul semua mengerubungi gurunya, syekhnya yang sudah tidak mampu apa-apa, tentunya akan memberikan pertolongan. Kemudian Syekh Abdullah Azzam duduk. Inilah yang dimaksud, ya, sekemampuan kita. Kalau kita itu bertakwa, disebutkan di dalam Al-Quran, bertakwalah kepada Allah sekemampuanmu, ya berarti sampai kita benar-benar tidak mampu, itulah batas kita. Ketika kita disuruh menjalankan perintah Allah sampai benar-benar sekemampuan kita. Ketika kita disuruh untuk meninggalkan larangan Allah, ya berarti juga harus dengan sekemampuan kita. Batas akhir kemampuan kita untuk meninggalkan itu seperti apa? Itulah dikatakan oleh Syekh Abdullah Azzam ketika beliau memberikan sebuah tafsiran surah At-Taghabun tersebut. Bertakwalah kepada Allah sekemampuanmu. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, sangat luas ketika kita berbicara masalah takwa. Karena perintah Allah, Rasulullah banyak sekali. Apa yang dilarang oleh Allah, yang dilarang Rasulullah tentu juga banyak sekali. Nah, kita mengetahui perintah tersebut, kita mengetahui apa yang dilarang oleh Allah, tentunya dengan ilmu. Ilmu itu didapat dengan mencari ilmu, thalabul ilmi. Dan itu adalah kewajiban bagi kita untuk mencari ilmu. Tidak ada alasan untuk kita untuk tidak thalabul ilmi. Tidak ada alasan bagi kita untuk meninggalkan kewajiban ini, karena ini adalah merupakan kewajiban bagi kita yang mengaku dirinya seorang muslim. Thalabul ilmi fardhun ala kulli muslimin. Yang diwajibkan bagi kita itu mencari ilmunya, orang pintere bukan. Nek perkara pintere kuwi rezeki. Tetapi yang diwajibkan bagi kita sebagai seorang muslim itu adalah mencari ilmunya itu. Itulah yang akan nanti dinilai oleh Allah. Bagaimana usaha kita untuk mencari ilmu itu, thalabul ilminya, bukan untuk menjadi pinternya untuk ilmunya, ya, bukan perkara menguasai ilmunya, bukan. Tetapi adalah kita mencari ilmunya, itu adalah sebuah kewajiban. Ketika kita sudah berusaha sekuat tenaga kita untuk thalabul ilmi, maka tergugurkan kewajiban kita. Tetapi adalah mencari ilmu itu tidak ada batasnya, kecuali, ya, kalau di dalam itu kan dikatakan bahwa mencari ilmu itu sejak mulai di buweyan ibu sampai ke liang lahat. Berarti yuk nek wis mati, berarti sudah selesai kewajiban kita untuk mencari ilmu. Orang apa sih? Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka saya juga mengajak pada diri saya pribadi dan juga kepada jenengan semua untuk senantiasa bertakwa kepada Allah dimanapun dan kapanpun. Baiklah, kita sebagaimana, ya, kalau di dalam flyer ataupun undangan yang sudah tersebar di beberapa media sosial, ya, kajian kita adalah tidak ada ilmu tanpa adab. Ini sejatinya perkataan dari Hasan Al-Basri. Di antara beberapa perkataan Hasan Al-Basri nanti menyinggung masalah ini. Ini salah satu poin yang beliau katakan. An
Hasan al-Basri radhiyallahu anhu, man la adaba lahu la ilma lahu, wa man la sabra lahu la dina lahu, wa man la wara'a lahu la zulfa lahu. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, perkataan dari Imam Hasan al-Basri ini kita dapati di makalah yang ke-13 ya, di bab ketiga Nasaihul Ibad yang ditulis oleh Syekh Imam An-Nawawi Al-Bantani. Anil Hasan al-Basri radhiyallahu anhu wa huwa min akbari tabi'in ya. Dari Hasan al-Basri radhiyallahu anhu, beliau ini termasuk dari sebagian pembesar tabi'in. Tabi'in itu adalah termasuk khairul qurun, sebaik-baik generasi. Khairul quruni qarni tsumma yalunahum tsumma yalunahum. Sebaik-baik generasi itu kata Rasulullah adalah generasiku, yakni para sahabat. Tsumma yalunahum, kemudian yang setelah itu, yakni generasi tabi'in. Ketika sahabat ini adalah para muslimin yang awal-awal masuk Islam ya, yang bertemu dengan Rasulullah, itulah disebut sahabat. Kemudian generasi setelahnya yang tidak bertemu dengan Rasulullah, bertemunya dengan para sahabat tadi, maka dia disebut tabi'in, yang ini mengikuti generasi sebelumnya. Dan kemudian yang mengikuti tabi'in dan dia tidak bertemu dengan sahabat, bertemunya dengan tabi'in, maka dinamakan tabi'ut tabi'in. Dan adalah Imam Hasan al-Basri ini, beliau ini wa huwa min akbarit tabi'in. Beliau ini termasuk di antara sebagian para pembesar tabi'in. Dia di kalangan orang-orang yang dikenal lah, ulama di kalangan tabi'in. Banyak kita mendapati kutipan dari perkataan-perkataan beliau. Beliau mengatakan la adaba lahu ya, la adaba lahu ma'allahi ta'ala wa ma'al khalqi ya. Barang siapa yang tidak ada adab pada dirinya, tidak ada adab pada dirinya, adab bersama Rasulullah, adab bersama para makhluknya Allah ya. La adaba lahu la ilma lahu yu'taddu bih. Jadi barang siapa yang tidak ada adab pada dirinya ya. Kalau di dalam sini tadi disebutkan man la adaba lahu la ilma lahu ya, la ilma lahu. Barang siapa yang tidak ada adab pada dirinya, maka tidak ada ilmu padanya. Jadi orang yang tidak beradab itu adalah orang yang tidak memiliki ilmu ya. Kita lanjutkan perkataannya dulu aja. La adaba lahu ma'allahi ta'ala wa ma'al khalqi la ilma lahu yu'taddu bihi wa man la sabra lahu ya, ala tahammulil balaya wa adal khalqi wa ala masaqi sitinabi ma'asi wa ala ada'il faradi la dina lahu ya. Wa man la sabra lahu la dina lahu ya. Beliau mengatakan yang kedua, bahwasanya barang siapa yang tidak ada kesabaran ya, maka tidak ada din baginya, tidak ada agama padanya. Kemudian yang ketiga adalah waman la wara'alahu la zulfalahu. Beliau mengatakan barang siapa yang tidak ada warok, ada yang mengatakan wirai, maka tidak ada kehati-hatian pada dirinya, maka tidak ada kedudukan di sisi Allah, tempat yang dekat di sisi Allah baginya tidak ada. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersama ngaji tentang Nasaihul Ibad pada bab ketiga di makalah yang ke-13 ini, yang beliau dikatakan tadi oleh Imam Hasan al-Basri, la adaba lahu la ilma lahu. Barang siapa yang tidak memiliki adab, maka tidak ada ilmu baginya. Jadi betapa pentingnya kita ini mempelajari tentang adab.
Anda mengatakan akhlak, ya, sopan santun, ya. Karena ketika kita terlalu banyak menggeluti ilmu din ini, kadang mungkin ada sebagian kita yang lupa mempelajari perkara adab, ya. Kita bisa melihat mungkin di sekeliling kita, naudzubillah kalau itu termasuk kita, yakni betapa mereka itu sangat mapan ilmunya di bidang tauhid, ya. Dia banyak mempelajari tentang masalah tauhid, bagaimana tentang fikih, bagaimana tentang hadis. Namun bagaimana tingkah lakunya dia terhadap orang tua, ya. Bagaimana tingkah lakunya kepada kerabatnya, kepada tetangganya, bahkan kepada saudara muslim lainnya, atau bahkan kepada gurunya sendiri, maka adabnya jauh dari apa yang dituntunkan oleh para salafus saleh. Maka penting bagi kita untuk mempelajari masalah adab ini. Adab dulu baru ilmu, itu seharusnya yang dilakukan oleh penuntut ilmu. Bukan berarti kemudian ilmu ini orang penting, bukan. Kita bersama-sama, tapi kita harus benar-benar kita gunakan betul ilmu tentang adab. Ilmu tentang adab kita mempelajarinya, ya. Karena kalau coba kita melihat di sekeliling kita, sebagian kita bagaimana kelakuannya terhadap orang yang beda pemahamannya, ya. Padahal masih dalam tataran perbedaan tersebut masalah ijtihadiyah, ya. Bagaimana mereka melakukan perlakuan terhadap orang yang beda pemahaman itu begitu keras wataknya, ya. Dia tidak mengalah, bahkan dia menganggap yang namanya pendapat itu ya yang benar itu ya pendapatnya dia saja. Pendapat itu tidak berbilang. Pendapat itu yang benar ya cuma pendapat dia, yang lainnya salah, ya. Nah, nanti orang-orang yang semacam ini, maka ujung-ujungnya dia akan menyesatkan selain dirinya dan teman-temannya dia. Dia akan membid'ahkan yang lainnya, ya. Dia akan mengatakan lainnya selain golongannya dan dirinya dan ustadz-ustadznya, sing ora melu ngaji karo dheweke sesat, ya. Ini harus kita perhatikan betul, jangan sampai kita terkena penyakit yang semacam ini. Bagaimana para ulama itu sudah mengingatkan kepada kita untuk yang mereka itu tidak pernah meninggalkan mempelajari perkara adab dan akhlak. Akan tapi barangkali kita lupa. Kita itu pengen cepat-cepat menguasai perkara ilmu, ya, tentang mungkin masalah tauhid, masalah fikih, masalah hadis, ilmu-ilmu yang lebih tinggi. Namun akhirnya niatan belajar itu sudah berbeda. Dia itu memiliki keinginan ketika dia sudah memiliki ilmu, ya, maka ilmunya itu digunakan untuk mendebat orang lain. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, adab dulu baru ilmu. Para salafus saleh yang seharusnya kita jadikan sebagai contoh dalam hal ini, tentunya kita mencontoh mereka, orang-orang terdahulu yang soleh. Salafus soleh itu kan artinya orang-orang terdahulu yang soleh, yang mereka itu tentunya mengikuti bagaimana generasi terdahulu, sebagaimana tadi para khairul qurun tadi, generasi sahabat, generasi tabi'in, generasi tabi'ut tabi'in. Bagaimana para ulama salaf itu mereka memperhatikan sekali masalah perkara adab ini, masalah akhlak ini. Dan mereka pun juga mengarahkan kepada murid-muridnya, kepada santri-santrinya bagaimana mempelajari masalah adab ini sebelum dia menggeluti suatu bidang ilmu dan menemukan berbagai macam khilaf ulama nantinya. Mereka belajar dulu tentang adab ini, karena ke depan pasti akan ditemui ada khilaf ulama, pendapat ini, ya. Yang namanya pendapat itu, ya, ada tidak satu, ya. Sehingga jenengan akan mengenal
Karena perbedaan pendapat jenengan akan mengenal ada imam mazhab ya. Imam mazhab siapa saja Bu? Pak? Imam Syafi'i, terus Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Maliki. Ada minimal 4 imam mazhab dan mereka itu memiliki pendapat yang saling berbeda dengan imam mazhab. Bukan berarti terus kemudian berbeda itu kemudian salah, enggak kan? Dan mereka juga mempunyai hujah-hujah yang kuat ya. Dan mereka tidak saling kemudian ketika salah atau tidak saling menyalahkan ya. Ini memang menurut pendapat kami yang misalkan Imam Syafi'inya, ini menurut pendapat kami Imam Malikinya, Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam yang lainnya gitu. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Darul Hijrah Imam Malik rahimahullah, beliau pernah berkata kepada salah seorang pemuda Quraisy, pelajarilah dahulu adab sebelum mempelajari suatu ilmu. Itu weling, itu perkataan Imam Malik ya. Salah satu imam mazhab tadi. Beliau mengatakan pada salah seorang pemuda Quraisy, pelajari dahulu adab sebelum engkau itu mempelajari sebuah ilmu. Kenapa? Sampai para ulama itu mereka itu mendahulukan mempelajari adab dahulu ya. Ya. Sebagaimana Yusuf bin Al-Husain ya, beliau berkata, dengan mempelajari adab maka engkau akan lebih mudah memahami sebuah ilmu ya. Yusuf bin Al-Husain beliau mengatakan dengan mempelajari adab, dengan kita memiliki adab, maka engkau akan lebih mudah memahami sebuah ilmu ya. Makanya para salafus saleh, para ulama, mereka itu sangat memperhatikan sekali tentang masalah hari ini ya. Bagaimana adalah kita mengenal Ibnu Mubarak ya. Dia seorang mujahid, dia juga seorang ulama, dia dikenal juga seorang yang muarok gitu. Kami mempelajari masalah adab ini selama 30 tahun. Sedangkan kami mempelajari masalah ilmu itu selama 20 tahun. Adab dahulu sampai 30 tahun baru mempelajari ilmu. Yang dikatakan di situ 20 tahun. Berarti begitu perhatian khusus perkara adab itu lebih diutamakan bagi mereka ya. Bagaimana juga Ibnu Sirin beliau berkata, mereka yakni para ulama itu dahulu mempelajari petunjuk tentang mempelajari adab itu sebagaimana mereka menguasai suatu ilmu. Jadi sangat penting sekali bagaimana mempelajari tentang adab ya. Dan juga Makhlad bin Al-Husain beliau berkata kepada Ibnu Mubarak, kami lebih butuh dalam mempelajari adab daripada banyaknya menguasai hadis. Kalau kita itu pengen mendapatkan ilmuwan banyak, mendapatkan hadis banyak hadis, tapi bahkan beliau mengatakan hal ini kepada Ibnu Mubarak seperti tadi, saya lebih butuh dalam mempelajari adab daripada banyak menguasai hadis. Dan ini dikatakan oleh beliau pada zaman Ibnu Mubarak ya. Itu di zaman itu, tentu di zaman kita ini adab dan akhlak juga harus lebih lagi untuk dipelajari. Juga di dalam Syiar A'lamin Nubala karya Adz-Dzahabi juga disebutkan bahwasanya Abdullah bin Wahab beliau berkata, ya Abdullah bin Wahab beliau berkata, yang kami nukil dari Imam Malik ya. Dia mengatakan yang kami nukil dari Imam Malik itu lebih banyak dari perkara adabnya dibanding ilmunya. Sampai seperti itu. Yang kami nukil dari Imam Malik itu lebih banyak perkara adabnya dibanding perkara ilmunya. Ini muridnya berarti, muridnya Imam Malik. Atau dia yang sering menggunakan
perkataan-perkataan Imam Malik yang lebih banyak digunakan itu adalah nukilan-nukilan perihal adab dari Imam Malik. Ya, Abdullah bin Wahab ini maksudnya seperti itu. Imam Malik sendiri, beliau pernah berkata, dulu ibuku itu pernah menyuruhku untuk bermajelis kepada Rabi'ah ibnu Abi Abdurrahman, ya, untuk bergurulah kepada Syekh di Madinah, ya, orang yang faqih di Madinah ketika itu. Ini Imam Malik disuruh oleh ibunya, dan ibunya itu memberikan pesan kepada si Imam Malik tadi, pelajarilah adabnya, ya, pelajarilah dari adabnya terlebih dahulu sebelum kamu mengambil ilmunya. Ketika ibunya Imam Malik menyuruh kepada Imam Malik agar anaknya itu berguru kepada syekhnya, yaitu Rabi'ah ibnu Abi Abdurrahman, seorang syekh di Madinah, orang yang faqih di Madinah, banyak sekali ilmu yang dia miliki. Tetapi apa yang dikatakan ibu si Imam Malik kepada anaknya, ambillah dahulu, pelajarilah dahulu bagaimana adab darinya sebelum engkau mengambil ilmunya. Ini kan tadi ada perkataan dari Imam Malik, kemudian ini juga ada perkataan dari Imam Abu Hanifah. Ini salah seorang di antara imam mazhab tadi, ya. Imam Abu Hanifah itu dia lebih senang mempelajari kisah-kisah ulama dibanding menguasai bab masalah fikih. Beliau merasa lebih senang ketika dia itu mempelajari bagaimana kisah-kisah para ulama dibanding dia itu menguasai bab fikih, ya. Karena dari situ beliau banyak mempelajari tentang adab, ya. Itulah yang kurang pada saat ini, yang kurang tentang bagaimana kita mempelajari masalah adab, ya. Sampai Imam Abu Hanifah beliau berkata, al-hikayatu 'anil ulama'i wa mujalasatihim ahabbu ilayya min katsiri minal fiqhi li'annaha adabul qaumi wa akhlaquhum. Kisah-kisah para ulama dan juga duduk bersama mereka itu lebih aku sukai daripada menguasai beberapa bab tentang fikih. Karena dalam kisah mereka diajarkan berbagai adab dan juga akhlak luhur mereka. Al-Madkhal bab 1 halaman 168. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, juga di antara kita mesti kita perhatikan adalah bagaimana tentang adab kita menggunakan lisan kita, memperhatikan tentang kalau zaman sekarang adalah di zaman media sosial, mungkin juga tulisan kita atau mungkin juga nukilan-nukilan omongan kita yang kita upload di media sosial kita, ya. Luruskanlah lisan kita untuk berkata baik, santun dan juga bermanfaat. Sebagaimana Umar bin Abdul Aziz, beliau pernah berkata, siapa yang menghitung-hitung perkataannya dibanding amalnya, tentu dia akan sedikit berbicara, kecuali berbicara terhadap hal yang bermanfaat, ya. Kalau dia mau menghitung-hitung, mempertimbangkan segala sesuatu, ya, tentang perkataannya dibanding dengan amalnya, ya, dan dia sadar diri kan tentunya, maka dia akan lebih sedikit ngomongnya, ya. Dia akan lebih sedikit berbicara, kecuali dia pun berbicara tentang hal-hal yang bermanfaat saja. Dan Ibnu Rajab membenarkan perkataan beliau ini. Benarlah kata beliau itu, kebanyakan manusia tidak menghitung perkataannya daripada amalnya. Nah, kalau sekarang di tengah-tengah kita kebanyakan adalah anggota NATO. Apa itu anggota NATO? No action, talk only. Kakean ngomong ning ora ana action-ne, ya. Nek wong Jawa ngarani kakean gluduk kurang. Iki wong Jawa apa wong ndi? Tong kosong berbunyi nyaring, ya. Nek sakle nek kakean gluduk kurang udan iki mau bahasa-bahasa wis rada biyen-biyen. Nek saiki tok iki cah modern Gen Z kabeh.
Orang ono sing butuh tua to ora ono, canut to. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ketika kita berbeda pendapat itu bukan berarti bermusuhan. Ini kadang yang kita salah menempatkan diri. Ketika kita memiliki pendapat yang berbeda dengan yang lainnya, akhirnya yang lainnya dianggap musuh, ya. Sungguh mengagumkan apa yang dikatakan oleh salah seorang imam mazhab, ya. Kalau tadi juga pernah beberapa perkataan yang dari para imam tadi, ya, imam mazhab tadi. Ini adalah Imam Syafi'i, ya. Beliau berkata kepada Yunus As-Sadafi yang mempunyai kunyah Abu Musa, ya. Imam Syafi'i beliau mengatakan, ya Abu Musa, ala yastaqimu an nakuna ikhwanan wa in lam nattafiq fi mas'alatin, ya. Wahai Abu Musa, bukankah kita tetap bersaudara, kita tetap bersahabat meskipun kita tidak bersepakat dalam sebuah masalah, ya. Jadi ini subhanallah, ini seorang yang faqih, beliau berbeda pendapat dengan ulama yang lain. Itu sampai mengatakan seperti itu. Meskipun mempunyai pendapat yang berbeda, itu dia tetap sampai diikrarkan kepada orang tersebut. Wahai saudaraku, walaupun kita itu memiliki pendapat yang berbeda, tetapi kita kan tetap masih bersahabat, toh. Kita tetap masih bersaudara, kan, ya. Itulah hadirin sekalian. Jadi bukan berarti ketika kita berbeda pendapat kemudian kita musuhan. Jangan. Apalagi masih sesama muslim. Naudzubillah kalau kita sampai mengambil tindakan bermusuhan kepada orang yang berbeda pendapat dengan kita. Nah, bagaimana kita kiatnya agar juga bisa memiliki adab, ya, memiliki akhlak yang mulia tadi. Dari Ziyad bin Ilaqah, dari pamannya, ya, Nabi SAW beliau membaca sebuah doa, Allahumma inni a'udzubika min munkaratil ahlak wal a'mali wal ahwa'i. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari akhlak, amal, dan hawa nafsu yang mungkar. Di sini diriwayatkan oleh Tirmidzi. Sebagaimana pula kita sering juga berdoa ketika kita sedang bercermin, yang dahulu sudah pernah saya sampaikan, bahkan kita ajak bareng-bareng untuk berdoa bagaimana ketika waktu bercermin kita doa ini. Ada yang masih ingat? Ada? Orang nanti bercermin utawa orang duwe cermin? Allahumma kama hasanta khalqi fa hasan khuluqi. Hafal ya? Ning yo diamalkan apa mboten? Alhamdulillah kalau diamalkan. Minimal dalam hati ketika kita itu bercermin, ya Allah, Engkau perbagus makhluk di hadapan cermin ini. Engkau membuat penciptaan yang sedemikian rupa. Irungku walaupun ora pati bangir, wajahku sing kulite ora pati ya putih-putih banget gitu. Rambutku ya wis rada rontok mergo wis tuwa, ya. Tetapi ya bagaimanapun ya Allah, dengan penciptaan yang sebagus ini, saya memiliki 2 mata, 2 telinga, ada 2 lubang hidung, dan lengkap saya bisa melihat, bisa mendengar, bisa berjalan, bisa ngentut bareng. Saya kata ngentut, orang bisa ngentut itu dadi masalah. Ngentut itu adalah sebuah anugerah. Kadang bapak atau ibu itu entut-entutan, enggak apa-apa, entut itu sehat. Tapi jangan kalau di tempat yang umum atau dengan yang lainnya. Kalau suami istri silakan, tidak apa-apa. Kadang itu salah satu untuk mencairkan sebuah suasana, dan itu semoga saja berpahala. Iso ngentut, alhamdulillah. Sebagaimana Engkau telah memberikan penciptaan yang sedemikian sempurna, sedemikian bagus terhadap diriku, ya Allah, baguskanlah pula akhlakku. Ini juga adalah sebuah doa agar kita diberikan akhlak yang baik. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini tadi perkara
bahwasanya seseorang tidak akan memiliki ilmu kalau dia itu tidak memiliki adab. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah kata Imam Hasan Al-Basri, wa man la sabara lahu la dina lahu. Barang siapa yang tidak ada kesabaran pada dirinya, maka tidak ada agama padanya. Isak jam pinten Ustaz? 47, 50 apa 7? 50. Berarti tinggal 10 menit ya. 46. 6 menit, 5 menit ya. Ya dah, bismillah. Sabar. Sabar iki ya apa? Sabar itu bukan berarti nek ditabuh ngalor ngidul iki ya menang wae, ndak, tidak seperti itu. Walaupun di antara sabar itu memang ada definisi ketabahan hati, tidak boleh mengeluh dalam menghadapi godaan dan rintangan dalam jangka waktu tertentu ya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ada yang memberikan pembagian tentang masalah sabar. Karena tadi dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri, barang siapa orang yang tidak memiliki kesabaran, maka tidak ada din padanya, tidak ada agama pada dirinya. Maka penting agar kita itu memiliki kesabaran. Karena kita juga sering mendapati sebuah ayat yang sering kita ungkapkan, innallaha ma'as-sabirin ya. Sesungguhnya Allah itu beserta orang-orang yang sabar. Innallaha yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Ada yang membagi tentang masalah tingkatan ya, atau macam-macam sabar ini. Yang pertama adalah sabar di dalam taat kepada Allah. Dan yang kedua adalah sabar ketika kita untuk tidak bermaksiat kepada Allah ya, meninggalkan kemaksiatan. Dan yang ketiga adalah sabar di dalam menghadapi musibah atau menghadapi takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, bahkan ini bisa menjadi termasuk tingkatan tertinggi itu adalah ketika kita sabar untuk taat kepada Allah. Dikatakan tertinggi karena di situ mempunyai opsi ya. Salah satunya diantaranya adalah juga sabar ketika harus menghadapi orang tua. Orang tua, bagaimana kita harus memperlakukan mereka. Adalah orang tua ini adalah di bawahnya Allah dan Rasulnya. Bagaimana agar kita itu taat kepada beliau, berbakti kepada beliau ya. Bagaimana pahala yang begitu besarnya itu ketika kita disuruh ya taat kepada Allah dan Rasulnya, setelah itu adalah kepada orang tuanya. Bagaimana juga dosa yang paling tinggi adalah syirik, yaitu menduakan Allah, dan yang selanjutnya di bawahnya adalah dosa apa? Durhaka kepada orang tua. Jadi betapa ruginya ketika kita itu tidak menjadikan orang tua kita, apalagi kalau masih hidup, kok mereka itu tidak bisa kita jadikan sebagai tiket masuk surga. Eman-eman. Dan memang ketika menghadapi mereka itu memang butuh kesabaran. Ya, di situ kita ada opsi. Atau di tempat yang lain, misalkan kemarin bisa saya sampaikan tentang opsi untuk taat kepada Allah. Ketika jenengan bangun, as-salatu khairum minan naum, salat subuh, azan subuh, ya. Ada yang di situ ada opsi. Ya. Di situ kan ada kewajiban untuk salat subuh. Bapak-bapak untuk pergi ke masjid. Ya. Bangun krungu salat azan subuh. Begitu bangun ke kamar mandi, pipis, balik neh ke kamar, tidur turun meneh. Itu opsi. Atau dia pergi ke kamar mandi, pipis, ambil air wudhu, ke kamar, kemudian sholat subuh di rumah. Itu opsi. Atau dia juga ke kamar mandi, pipis, kemudian ambil air wudhu, nggawa sajadah, pergi ke masjid, ngenteni qomat. Itu opsi. Atau dia juga begitu langsung segera adzan, dia langsung pergi ke masjid. Dia bisa mendapatkan qobliyah subuh, dia bisa tahiyatul masjidnya, sholat subuhnya bisa dilaksanakan dengan tumakminahnya. Atau bahkan dia termasuk orang muadzinnya, dia yang memberikan panggilan kepada umat Islam. Luar biasa, dia akan mendapatkan pahalanya. Itu opsi ketika kita di dalam satu event untuk taat kepada Allah, di situ opsinya ada. Pun demikian ketika untuk tidak bermaksiat kepada Allah.
Tetapi ketika sabar menghadapi musibah, itu opsinya cuma dua. Jenengan sabar atau ora. Ketika malam-malam jenengan di sini di Semarang, sementara ibu jenengan di kampung mendapatkan telepon jam 1 malam, assalamualaikum, ibu jenengan hari ini jam sekian ndak ada dipundhut oleh Allah Subhanahu wa taala. Jenengan sabar, ibu itu tetap jenengan meninggal dunia, ora sabar, padha wae ora iso urip meneh. Ya. Ketika menghadapi musibah, apapun musibah bentuknya apapun, ya, adalah orang yang mukmin ya, itu adalah kebaikan pada dirinya. Ajaban li amril mukmin, sungguh menakjubkan kondisi orang mukmin itu. Apapun yang menimpa pada diri orang mukmin itu adalah kebaikan. Dan ini tidak didapati kecuali pada diri orang mukmin. Ketika orang mukmin mendapatkan kebahagiaan, keberhasilan, kenikmatan, dia bersyukur. Bersyukurnya itu merupakan kebaikan bagi dirinya. Ketika orang mukmin dia mendapatkan cobaan, mendapatkan musibah, ya, mendapatkan hal yang tidak mengenakan pada dirinya, dia bersabar. Sabarnya itu juga merupakan kebaikan pada dirinya. Itulah jadi tingkatan sabar seperti itu tadi. Kemudian yang terakhir kata Imam Hasan Al-Basri, wa man wala wara'alahu la zulfalahu. Barang siapa yang dia itu tidak memiliki warok, ya, wirai, ya, tidak memiliki kehati-hatian, maka tidak memiliki kedudukan di sisi Allah. Ya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, warok yakni meninggalkan sesuatu yang membuat orang tersebut ragu, menepis apapun yang dapat menodai hati, dia memilih hal yang lebih meyakinkan, ya, menghindari hal yang subhat, bahwasanya yang halal itu jelas, haram itu jelas. Di antara halal dan haram itu ada sebuah area yang samar-samar, gray area. Ini namanya adalah subhat. Orang yang warok, di dalam hatinya ada warok, kehati-hatian, maka adalah orang yang meninggalkan perkara subhat. Yang subhat saja ditinggalkan, apalagi yang haram, maka lebih dijauhi. Inilah orang yang warok, dia lebih berhati-hati di dalam setiap tindakan, ya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sudah 18.48. Sudah cukup apa? Sudah, ya. Yang jelas itu bahwasanya Imam Hasan Al-Basri, beliau tadi mengungkapkan tidak ada ilmu bagi orang yang tidak ada. Tidak ada adab tanpa ilmu, ya. Bahwasanya ketika kita berbeda pendapat bukan berarti bermusuhan, ya. Kemudian yang kedua kata Imam Hasan Al-Basri, tidak ada din, tidak ada agama, tidak memiliki agama orang tersebut tanpa ada kesabaran yang ada pada dirinya, dan juga tidak memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang tidak memiliki warok, yang tidak memiliki kehati-hatian di dalam tindakannya, ucapannya, tulisannya. Makanya berhati-hati ketika kita saat ini hidup di dua dunia, ya, bagaikan amfibi, di dunia nyata dan di dunia maya, yang mereka di dua dunia tersebut tetap nanti akan menghasilkan tanggung jawab untuk dipertanyakan di hadapan Allah, ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah bisa memberikan kepada kita kekuatan untuk bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang sudah kita kaji saat ini, dan juga semoga Allah mengaruniakan kepada kita adab, ya. Semoga Allah memberikan kepada kita akhlakul karimah, juga Allah mengaruniakan kepada kita kesabaran, dan juga Allah menganugerahkan kepada kita warok ataupun kehati-hatian di dalam hati kita. Amin Allahumma amin. Barakallahu fikum, al-afu minkum. Kita tutup sekalian kita dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.